Dia pun putus asa, namun roh avatar Kiyoshi tiba-tiba muncul di hadapannya, berkata kalau teman-teman Suki tidak akan meninggalkannya dan Suki juga tidak sendirian. Hai semua, Mister E di sini. Kalau biasanya kita bahas tim Avatar, sekarang kita pindah sedikit untuk bahas side karakternya. So everyone, inilah dia Suki Alone. Setelah berkonfrontasi dengan tim Azula di Book 2 episode 2, Suki yang kalah dikirim menuju penjara Boiling Rock, penjara negara api yang tak tertembus karena Suki adalah pemimpin dari kesatria Kyoshi. Azula pun menanyai apakah ada kata-kata terakhir, tapi karena Suki hanya diam, Azula mulai mengejeknya, menanyai apakah Suki tidak mau mengirim pesan ke Sokka untuk menunjukkan seberapa tidak berdayanya dia dan meminta agar diselamatkan, tapi Suki berkata dia tidak butuh diselamatkan. Melihat Suki akhirnya buka mulut, Azula terus memancingnya, berkata kalau kekalahan kesatria Kyoshi adalah salah Suki dan sekarang Suki akan melihat kehancuran kerajaan bumi dari balik selnya. Azula juga berkata kalau Suki adalah tahanan favoritnya dan karena itu dia memberikan penjara paling istimewa milik negara api padanya. Tapi karena Suki kembali diam, Azula yang muak memutuskan membiarkan penjaga membawanya. Suki pun dikirim ke penjara Boiling Rock menggunakan balon udara, dan ketika hampir sampai, penjaga yang melihat Suki mengamati sekitar memberitahunya kalau Suki harus menghilangkan mimpinya untuk kabur karena tidak ada yang bisa kabur dari Boiling Rock. Mendengar ucapan penjaga itu, Suki teringat akan masa lalunya, di mana saat dia kecil, dia membawa teman-temannya mengintip kesatria Kyoshi berlatih, dan karena kagum melihat mereka, Suki dan teman-temannya pun bermimpi untuk menjadi seperti mereka. Setelah itu, Mingxia, sahabat dari Suki, memberikan roti kukus yang dia sembunyikan, yang langsung mereka makan bersama-sama. Tapi setelahnya, Oyaji atau kepala desa mendatangi mereka, menanyai soal roti kukus yang hilang dari dapur, tapi Suki berkata dia tidak tahu, dan melihat Suki berbohong, Oyaji menghukumnya dengan menyuruh anak-anak untuk membersihkan dapur. Kembali ke masa sekarang, Suki akhirnya tiba di Boiling Rock dan langsung dijebloskan ke selnya. Di sana dia memutuskan berlatih ala kesatria Kyoshi, tapi karena sempit, latihannya itu terganggu dan ketika bingung mau apa, Suki melihat dumpling wheat tumbuh yang membuat dia ingat kalau dulu dia dan teman-temannya disuruh oleh Oyaji mengumpulkannya, di mana dumpling wheat biasa tumbuh di medan yang berat. Suki pun senang melihat itu dan berbaring di kasurnya. Jam makan siang pun tiba, dan karena makanan di Boiling Rock sangat buruk, salah seorang wanita bernama Biyu protes kepada penjaga, tapi penjaga itu acuh padanya. Melihat aura pemberontakan, Suki mendatanginya dan berusaha berteman dengannya dengan iming-iming sesuatu untuk dimakan. Suki memberitahu kalau dia adalah pemimpin kesatria Kyoshi dan karena itulah dia dipenjara di sini. Suki pun balik bertanya dan Biyu memberitahu kalau dia dipenjara karena mencuri, tapi bukan barang yang dia curi, melainkan hati seorang pria dari negara api yang ternyata anak dari seorang jenderal besar, dan karena tidak suka anaknya menyukai dirinya yang dari kerajaan tanah, ibu dari pria itu menjebloskan dia ke sini. Setelahnya Biyu pun menagih makanan yang dijanjikan Suki, dan Suki memberinya satu dumpling wheat yang rasanya lebih enak dan bergizi dibandingkan makanan di sini. Biyu pun mengharapkan itu karena makanan di sini tidak cukup bergizi dan itu disengaja agar orang-orang tidak punya tenaga untuk memberontak. Mendengar itu, Suki mendapatkan ide dan mengajak Biyu untuk mengumpulkan dumpling wheat yang tumbuh liar di penjara. Mereka mulai mengelilingi penjara dan mencari tempat bersembunyi. Mereka pun berhasil mendapatkan banyak dumpling wheat, tapi Suki hanya memberikan sedikit pada Biyu karena mereka harus menanam sisanya. Suki pun berkata kalau mereka akan menanam bijinya agar mereka memiliki makanan yang cukup untuk dibagi-bagi. Biyu pun berkata kalau dia tidak peduli pada yang lain, tapi Suki berkata dirinya peduli karena dengan makanan buruk yang dibagikan, orang-orang tidak memiliki energi untuk memberontak, dan kalau mereka memberikan makanan yang lebih baik, maka masih ada kesempatan untuk orang-orang mau memberontak. Dan mendengar itu, Biyu pun dengan enggan menerimanya.
Karena mengumpulkan dumpling wheat tadi, Suki teringat masa lalunya di mana dulu saat Pulau Kyoshi krisis makanan, Mingxia merasa mereka harus meminta bantuan atau membeli makanan dari negara lain, tapi karena warisan avatar Kyoshi yang memisahkan Pulau Kyoshi dari dataran utama, Suki menolak itu dan menyarankan mereka mengumpulkan dumpling wheat untuk menjadi makanan tambahan. Karena masalah telah diatasi, Suki pun meyakinkan Mingxia jika mereka bisa bertahan tanpa bantuan orang luar, tapi Mingxia tetap merasa Pulau Kyoshi harus membuka pengasingannya dan dia berencana membicarakan itu dengan Oyaji. Mingxia pun mendatangi Oyaji dan tentu saja saran itu ditolak, dan karena itu Mingxia memutuskan pergi meninggalkan Pulau Kyoshi yang membuat Suki bersedih. Mereka pun berpisah dan Suki mengantar kepergian Mingxia. Kembali ke masa sekarang, 2 minggu kemudian, Suki telah mendapatkan beberapa rekan serta menemukan tempat rahasia yang dia gunakan untuk menanam dumpling wheat-nya. Semuanya berjalan lancar dan ketika ada inspeksi mendadak, Han rekan baru Suki membahayakan diri dengan menyembunyikan Suki dan Biyu dari sipir penjara. Untungnya mereka berhasil dan setelahnya Suki membagikan sedikit dumpling wheat-nya kepada yang lain. Dan melihat mereka semakin bugar karena dumpling wheat, Suki merasa mereka bisa memberontak suatu hari. Melihat bagaimana yang lain menghormati Suki, Biyu kagum melihatnya dan Suki berkata mereka harus bekerja sama kalau mereka ingin kabur. Biyu pun mengungkapkan kalau selama hidupnya dia tidak pernah memperdulikan orang lain, tapi sekarang dia tahu keuntungan memiliki teman, yaitu makanan yang lebih baik. Mendengar itu, Suki pun mengingatkan kalau pertemanan bukan karena keuntungan, melainkan soal kebersamaan, karena jika mereka bersama, mereka memiliki kesempatan untuk kabur, dan ini bukan soal memanfaatkan orang lain demi keuntungan mereka. Mendengar itu, dengan sinis, Biyu berkata dia mengerti. Karena ucapannya itu, Suki mengingat momen saat desanya hancur diserang negara api setelah Eng singgah di sana. Dan karena itu, Suki sadar akan sesuatu, di mana saat dunia sedang berperang, mereka malah berdiam di sini menolak untuk membantu. Jie, teman dari Suki, berkata mereka tidak menolak untuk membantu, melainkan mengikuti arahan avatar Kyoshi untuk berpisah dari dunia. Suki pun merasa mereka tidak perlu mengikuti itu lagi, dan mendengar itu, Jie merasa kalau Suki sudah seperti Mingxia. Suki pun berkata kalau sekarang dia mengerti tujuan dari Mingxia, karena sekarang avatar telah kembali dan avatar bisa saja menolak untuk membantu, tapi dia malah menyelamatkan semua orang dan itu seharusnya mereka ikuti. Mereka adalah kesatria Kyoshi yang berlatih untuk saat ini dan orang-orang di luar sana membutuhkan mereka. Mendengar itu, kesatria Kyoshi pun terdiam dan Suki berkata kalau dia akan pergi dari Pulau Kyoshi. Dia ingin mengikuti jalan avatar Eng dan meski dia adalah pemimpin mereka, dia tidak akan memerintahkan mereka ikut karena beberapa orang harus melindungi pulau. Mendengar itu, 3 temannya berkata mereka akan ikut dan mereka berlayar bersama-sama meninggalkan pulaunya. Kembali ke masa sekarang, Suki diam-diam memberikan dumpling wheat-nya ke rekannya, tapi salah seorang penjaga mencurigai itu dan agar tidak ketahuan, mereka membuat kerusuhan dan melihat itu, Suki merasa ini kesempatan agar dia bisa kabur dan mulai menghajar para penjaga sampai para penjaga bender mengancam mereka dengan api-apinya. Suki pun menyerah dan dihukum isolasi. Suki pun bermeditasi di ruangan isolasi, tapi penjaga tiba-tiba datang berkata kalau sipir penjara ingin bertemu dengannya. Sipir pun menanyai soal dumpling wheat-nya yang sudah menghancurkan keseimbangan di Boiling Rock, tapi Suki berpura-pura tidak tahu. Namun sang sipir berkata kalau kebun dumpling wheat-nya telah ditemukan dan menanyai Suki apakah dia pikir sebuah sayuran bisa membuat dia kabur dari sini. Suki pun menjawab kalau itu untuk membuat komunitas yang akan saling mendukung dan mungkin suatu hari mereka bisa kabur dari sini.
Mendengar itu, sambil tersenyum, sipir penjara memberitahu Suki kalau dia telah dikhianati. Suki pun terkejut dan menganggap sipir berbohong, tapi sipir memberitahu Suki kalau salah seorang temannya datang ke sini, melaporkannya, memberitahu soal kebun rahasianya, serta jalan rahasia menuju ke sana. Sipir pun memberitahu kalau kesalahan yang biasa dilakukan orang di sini adalah mencari teman karena berpikir bisa melewati ini lebih mudah bersama teman, padahal sebenarnya seluruh tahanan di sini tidak memiliki teman dan mereka sendirian di sini. Setelah itu Suki pun dibawa ke tempat isolasi dan dalam perjalanan Suki melihat Biyu akrab dengan penjaga penjara yang membuat dia sadar siapa pengkhianatnya. Dia pun dijebloskan ke sel isolasi dan karena ucapan sipir tadi, Suki meyakinkan diri kalau dia tidak sendirian dan itu mengingatkan dia akan masa lalunya. Di mana setelah pergi dari Pulau Kyoshi, Suki menjadi sukarelawan di Full Moon Bay dan saat di sana dia bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Mingxia. Mereka pun reunian dan Mingxia memperkenalkan teman-teman barunya kepada Suki. Dan sebelum Mingxia pergi karena ferinya sudah siap, Suki mengungkapkan kalau dia kira mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Tapi Mingxia berkata kalau dia selalu tahu mereka akan bertemu karena mereka adalah saudara. 2 minggu kemudian, isolasi Suki akhirnya selesai dan dia segera keluar mencari Han untuk menanyai di mana Biyu. Han pun memberitahu kalau Biyu sudah tidak di sini karena dia sudah mendapatkan ruangan mewah dan segala keuntungan di penjara. Kecurigaan Suki pun terbukti dan dia segera pergi mencarinya. Dia pun menyergapnya dan mengecap Biyu sebagai pengkhianat. Biyu pun mengakui itu karena dia harus bertahan yang membuat Suki mempertanyakannya bagaimana nasib teman-teman mereka dan bagaimana soal rencana mereka memberontak bersama. Biyu pun berkata kalau itu bukan rencana mereka, melainkan rencana Suki sendiri dan alasan dia mengikutinya karena Suki terlihat pintar di awal. Dia juga punya makanan, tapi setelah pertarungan di kantin, dirinya takut berhadapan dengan api-api dari para bender. Mendengar itu, Suki pun mempertanyakan Biyu yang tidak punya loyalitas terhadap orang-orang yang tinggal bersamanya di sini dan orang-orang yang membahayakan hidup mereka demi menjaga kebunnya. Sambil tersenyum sinis, Biyu berkata itulah perbedaan mereka, di mana Suki harus hidup menjadi bagian dalam grup, sementara dirinya tidak, dan yang harus dirinya lakukan hanyalah mencari cara melewati masa tahanan ini senyaman mungkin. Dan berkat Suki, sekarang dirinya sudah menjadi sahabat dari sipir penjara. Suki pun tidak habis pikir akan aksi Biyu, tapi Biyu berkata kalau mereka sebenarnya bukanlah teman dan dirinya juga bukan kesatria Kyoshi. Mendengar itu Suki marah dan mendorong Biyu sampai hampir jatuh yang membuat Biyu mohon-mohon, tapi ketika Suki mengurungkan niatnya, Biyu malah menganggap Suki sebagai pengecut. Suki pun kembali ke selnya bermeditasi ala kesatria Kyoshi sambil meyakinkan diri kalau dia tidak sendirian. Tapi pada akhirnya Suki sadar kalau dia sendirian. Dia pun putus asa, namun roh avatar Kyoshi tiba-tiba muncul di hadapannya berkata kalau teman-teman Suki tidak akan meninggalkannya dan Suki juga tidak sendirian. Suki pun bertanya bagaimana Kyoshi tahu, tapi Kyoshi hanya tersenyum dan tiba-tiba menghilang. Suki pun kembali termotivasi yang membuat dia tidak bersedih lagi. Dan ketika Suki sedang menunggu maksud avatar Kyoshi, di kejauhan Saka dan Zuko mulai mengarah ke The Boiling Rock dan Suki Alone pun tamat.